Karena ini topik yang sampai sekarang gue masih nggak percaya. Oke. Tugasku membuat lu sedikit lebih percaya. Consider lah. Ya, consider. Dulu. Kan customer journey itu awareness dulu, consideration gitu. Dan memang ini adalah topik yang orang-orang banyak, walaupun sudah aku jelasin berkali-kali ya, ini banyak orang salah paham. Ya, tadi bahkan salah satu dari tim ngaji bilang kayak ini topik udah berkali-kali dijelasin tapi tetap bisa nggak full, nggak apa pemahamannya. Tapi aku kali ini lebih pede. Harusnya kapasitas lu bisa ngerti apa yang aku sampaikan dengan lebih mudah harusnya. Oke, jadi mungkin netizen ini karena episode terakhir di week 2 Escape from Your Mind. Jadi kita mau membuat kepala ngebul. Nah, karena menurut gua takdir adalah salah satu faktor yang paling signifikan yang menciptakan mental blocknya mayoritas orang. Bukan cuma mental block. Kebutaan terhadap agama juga. Tidak produktif. Pasrah. Bukan berserah. Karena gue tipe yang percaya ya itu aja dari tawakal sama ikhtiar. Surrender. Kita berserah, bukan pasrah. Tapi mayoritas orang, mayoritas banget takdir itu pasrah. Dan mereka nggak ngelakuin yang terbaik yang mereka bisa gitu. Dan itu sering banget salah artiin, dan sekarang udah widespread di masyarakat umum bahwa it is what it is. Gue hate banget orang kalau bilang it is what it is. Kayak Raymond cuma ditakdirkan nanti kalau di umur segini punya segini. Gue nggak percaya itu. Nah, kalau itu ada di ajaran Islam, pertama dulu deh, gue dosa nggak sebenarnya untuk nggak percaya itu? Mengimani takdir itu wajib. Oke, berarti gue dosa. Bukannya dosa, itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Oh iya? Tapi itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Tapi lu nggak gitu. Karena gini ceritanya. Kalau ada orang nggak mengimani takdir, itu berarti dia keluar daripada Islam. Karena itu termasuk rukun iman sebenarnya. Rukun iman itu berarti harus ada. Nah, tapi yang lu maksud adalah lu menolak pemahaman tentang takdir yang salah, and that's okay. Oke. Nanti berarti gue belum tahu pemahaman takdir yang benar. Benar. Nah, setelah aku jelasin nanti lu pasti nggak ada masalah beriman pada takdir. Berarti kita bahas yang salah dulu ya. Yang salah. Lu ada contoh nggak? Nanti gue lengkapin. Ada contoh nggak yang lu paling benci selain orang yang bilang gue tuh memang udah terlahir tuh begini gitu maksudnya. Selain itu adalah nggak lagi yang lu benci? Oh, kalau ditanya study case-nya hampir semuanya di bisnis, di karir, di misalnya, aduh gue nggak bisa bangun pagi atau apa. Ini hal-hal yang bahkan mereka nih, misalnya bangun pagi, itu udah jelas, itu udah manusia, itu psikologi, itu habit gitu loh. Tapi dia bisa dibilang lagi nih, gue sampai penasaran, gue riset ya, apa emang ada beberapa orang terlahirkan tuh nggak ada opsi untuk nggak bisa bangun pagi. Itu udah menurut gue ultimate mental block. Sampai at one period di semua tim gue sering melontarkan kata mental block. Lu yang ngehalangin diri lu mental sendiri. Block gitu ya. Mental block, gue udah berapa kali mental block lu ini, mental block, mental block kayak gitu. Karena gue kesel banget. Hal kecil yang bikin orang kayak limiting themselves, limiting belief. Betul. Itu kalau resminya namanya limiting belief. Kepercayaan yang membatasi diri sendiri. Betul. Gitu. Aku selalu anak takdir. Orang miskin. Berarti aku pasti miskin. Ya kan? Aku tuh sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Nanti gue jelasin Lauhul Mahfud apa. Jadi di dalam Islam tuh ada gini. Di dalam Islam tuh ada pemahaman Allah sudah mencatat segala sesuatu kejadian di muka bumi ini. Dan tentang manusia yang hidup di dalamnya, sampai satu daun aja putus daripada dahannya, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Sudah tertulis ini predestined di dalam bentuk buku, tulisan atau tulisan dalam bentuk buku, Lauhul Mahfud namanya. Nah, itu semua udah ada. Makanya orang sering beralasan gitu. Kayaknya sudah tertulis di Lauhul Mahfud bahwa aku tuh seperti itu. Gitu kan ya. Jadi tentang takdir. Apalagi kadang-kadang orang bilang kalau yang sering aku dengar ya, udahlah kalau udah rezeki pasti dapat. Kalau belum rezeki berarti nggak dapat. Ini perkataan bagus tapi maknanya salah. Jadi orang tuh nggak mau berusaha keras untuk bisa dapetin rezeki. Nggak mau ikhtiar. Padahal kita udah bahas tentang ikhtiar dan tawakal kan ya. Dan juga contoh apa lagi? Misalnya contoh gini, ketika nilai ujiannya dapat kecil, ibunya nanya kenapa nilaimu jelek? Dia bilang sudah takdir bu. Kenapa yang lain jadi bagus? Kan ibu harus beriman pada takdir. Semuanya tuh ditentukan oleh Allah. Covid kemarin. Kenapa nggak pakai masker? Bro, ajal tuh sudah takdirnya Allah. Lu tahu nggak? Ajal, rezeki, jodoh, semua tuh takdirnya Allah. Berarti kalau sudah ditakdir Allah mati ya mati. Kalau belum takdir Allah mati, ya nggak usah pakai masker nggak mati. Tadi gue ke-trigger yang pas Ustaz Felix sebut, berarti lu nggak Islam karena lu nggak mengimani takdir.
Nah, gue pernah digituin. Gue pernah digituin. Langsung dicas itu ya. Lu sebenarnya Muslim gak sih? Yeah. Misalnya. Lu sebenarnya Islam gak sih? Gitu. Yeah. Jadi kayak kok jadi celah untuk orang mengnon-Islamkan gue. Nah, gitu loh. judging padahal pemahamannya salah. Oke, kalau gitu aku mulai pembahasannya dikit ya. Lu tau gak sih permasalahan ini dimulai bukan dari Islam? Bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Permasalahan takdir itu bukan dimulai dari Islam. Jadi permasalahan takdir itu awalnya justru dimulai daripada masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa itu dipaksa untuk percaya bahwasanya orang lahir dengan privilege tertentu dan orang lahir dengan hak-hak tertentu. Tapi ini apa? Ini emang ke masyarakatnya, socio culture-nya. Gitu. Cara untuk menjajah orang. Jadi balik lagi pada penjara pemikiran. Jadi orang tuh buat set of rules, sebuah aturan-aturan semu yang akhirnya aturan-aturan itu menguntungkan sebagian orang dan kemudian merugikan orang yang lain. Berarti ini pas masa penjajahan. Masa penjajahan, tapi masih sisa zaman sekarang. White supremacy itu membuat satu anggapan bahwasanya yang paling bagus, yang paling pintar, yang paling potensi adalah white man. Orang-orang yang berkulit putih, Caucasian. Dan selain itu adalah kemudian di bawah mereka. Misalnya contoh adalah sampai Chinese, masih kental tuh. Masih kental. Chinese itu di bawah mereka. Apalagi mohon maaf, orang berkulit hitam. Africans. Yang secara sejarah waktu itu diperbudak. Slaves. Nah, maka kenapa mereka tetap bisa di slaves? Pertanyaannya sederhana. Pada waktu itu orang-orang berpikir sebenarnya para budak-budak ini, slaves ini, mereka tuh terbudak. Rantainya itu ada di tangan kakinya atau ada di dalam kepalanya. Ternyata di kepalanya, bukan di kakinya. Apa yang mereka dipahami? Kamu memang sudah terlahir seperti ini. Nanti kamu akan bisa berbahagia di surga. Karena kamu sedang melayani kepentingan Tuhan pada saat itu. Maka budak-budak... maksudnya perbudakan untuk kepentingan Tuhan. Dijadikan sebagai legitimasi adalah agama. Untuk melegitimasi mereka. Ingat ya yang aku kasih tahu Adeo Rex Arege Lex. Waktu itu berlaku sebuah adagium Adeo Rex. Tuhan Deo memilih Rex raja. Arege Lex. Rege artinya adalah dia membuat lex sebuah legislasi, sebuah hukum. Maka raja itu kemudian yang dipilih oleh Tuhan, raja itu yang membuat hukum. Maka perkataan raja adalah titah Tuhan. Titah raja adalah firman Tuhan. Maka salah satu kemudian firman Tuhan adalah ada yang namanya landlord, ada yang namanya proletar. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kamu gak usah protes. Berarti pemahaman ini sebenarnya sudah sejak lama. Orang-orang menjadikan adanya divine, adanya sesuatu yang kemudian tidak terjangkau atau sesuatu yang kayak Tuhan gitu sebagai cara untuk suppressing orang lain. Nah, itu adalah problemnya sekarang. Sehingga orang lain jadi ada masalah di situ. Tapi bedanya semua bentuk takdir itu de jure. Sedangkan kalau agama bertitah itu de facto. Agama bertitah gimana misalnya? Ini udah konkret, nggak bisa diganggu gugat. Kalau de jure itu kayak karena semuanya dan karena sejarah, semua orang sudah mempercayai itu, tapi nggak written dan ini tidak bisa diganggu gugat. Itu de facto. Kalau de facto tuh nggak bisa diganggu gugat. Itu udah, misalnya direktur utama dikasih jabatan de facto pemimpinnya. Kalau de jure ternyata ada nih salah satu manajernya. Apa gue kebalik ya? Kebalik, de facto yang kenyataannya. Kalau de jure by law. Ya? By law. Nah itu tapi bedanya kan di sana. Kalau takdir yang itu written, ya kan. Kalau itu yang satu karena dibentuk. Nah kalau gitu aku coba masuk kepada pembahasan Islaminya dulu sebelum kita bahas kita kulitin semuanya ya. Menurut lu gini, kalau ada pemahaman orang gini, ada orang yang ditinggal sama ibunya. Tadi kan pemahaman yang salah ya. Ini aku cerita pemahaman yang benar. Ada orang yang ditinggal ibunya. Dia stres banget, Rey. Karena dia stres banget. Kemudian Islam bilang gini, itu sudah takdir. Diambilnya ibumu itu sudah ajal. Memang sudah waktunya dia diambil oleh Allah. Sabar. Kalau kamu beriman pada keputusan Allah ketika ngambil ibumu ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau itu bagus gak? Bagus. Untuk membantu dia grieving. Betul. Nah itu ini memang dengan takdir. Ada seseorang perempuan, dia ngelihat kenapa yang lain putih semua ya. Caucasian putih semua, sedangkan dia hitam. Dia bilang, ada yang salah apa sama aku? Islam datang lalu berkata, kamu sempurna apa adanya. Gak ada yang salah sama kamu. Kamu harus menerima dirimu karena itulah yang diciptakan oleh Allah sempurna. Dan jangan lihat bahwasanya orang itu ditentukan oleh hitam atau putihnya, tapi oleh ketakwaannya. Berarti takdir Allah menciptakan kamu dengan warna kulit begini adalah bagian daripada kebijaksanaan Allah. Itu bagus gak? Bagus. Nah, berarti aku mau ngajuin satu teori nih. Teorinya adalah manusia tuh senantiasa bisa cope dengan sesuatu kalau dia tahu dua hal. Pertama, dia tahu dengan yang namanya sesuatu yang bersifat kenyataan, satu yang bersifat harapan.
Ada realitas, ada kemudian ada yang namanya harapan. Contoh misalnya, dan ketika harapan dan kenyataan ini berbeda atau punya delta, maka masalah tercipta. Benar. Semakin besar kemudian antara harapan dan kenyataan, semakin besar masalah. Oke, coba kita lihat ya. Kalau bahasa Jerman das Sollen dan das Sein kalau nggak salah. Pernah dengar. Pernah dengar ya. Nah, jadi problematika itu tercipta karena ada harapan dan kenyataan yang punya delta. Aku berharap aku dapat gaji 5 juta. Ternyata gajiku 500.000. Itu masalah tuh. Berharap atau berekspektasi? Berekspektasi dan berharap sama. Oke. Nah, tapi kalau misalnya aku berharap punya gaji 5 juta dan gajiku 4 juta, maka masalahku nggak sebesar yang tadi. Oke, nah kalau gitu coba lihat. Bagaimana caranya supaya manusia tidak bermasalah? Ada 2 cara untuk cope. 1, mendekatkan harapannya kepada kenyataan. Yang kedua, mendekatkan kenyataannya terhadap harapan. Oke, yang lu maksud dengan takdir yang salah, yang lu benar-benar protes, itu adalah ada orang-orang yang menyangka bahwasanya dia berharap sesuatu dan kenyataannya ada di sini, maka dia bilang ini tetap masalah karena gua nggak bisa apa-apa, padahal dia bisa ke sini. Tapi yang dimaksud dengan Islam, dengan takdir adalah ketika ini kenyataannya nggak bisa diubah, maka lu yang harus kemudian mendekatkan harapannya ke kenyataan. Itu takdir. Oke, sebenarnya gini. Safe to say kalau teorinya kayak gitu, takdir dalam Islam adalah untuk membantu orang, bukan berserah sih kata-katanya sih, untuk membantu orang cope. Bahasa Indonesianya cope itu apa? Mendekatkan hope kepada kenyataan. Iya. Karena kenyataannya nggak bisa berubah. Karena tujuannya gini, kalau misalnya ekspektasi sama realita itu jauh berbeda, banget, itu kan yang sumber segala masalah. Betul. Masalah mental misalnya. Betul. Ya kan? Betul. Kenapa orang tua sama anaknya suka marah-marah? Kenapa dia kecewa? Kenapa dia frustasi sama stres? Karena selalu terjadinya jauh nih ekspektasi sama realita. Gitu. Betul. Nah, kadang cara cope-nya adalah realitanya dibawa ke ekspektasi. Ya, atau enggak ekspektasinya diturunin ke realita gitu kan. Takdir adalah ekspektasinya diturunin ke realita. Ekspektasinya diturun ke realita. Because realitanya nggak bisa berubah. Nah, tapi gini, oke. Kalau di case-case yang tadi disebut itu bagus. Betul. Jadi kan ada bagus, ada jeleknya. Tapi kalau misalnya orang nangkapnya kayak gini, oh Ustadz Felix bilangnya kita turunin ekspektasi ke realita. Iya, dalam perkara-perkara yang realitanya nggak bisa diubah ya. Nah, realita nggak bisa diubah. Tapi kalau realitanya bisa diubah, nggak. Gua percaya realita bisa selalu diubah. Oke. Given 2, effort usaha sama waktu. Oke. Menurut gua. Ini ikhtiarnya nih, ikhtiarnya. Tawakalnya berserah gitu. Betul. Contoh nih, kita berekspektasi punya gaji 10 juta. Tapi realitanya sekarang gaji 5 juta. Sepakat, itu realitanya bisa diubah dan harus diubah. Bisa diubah. Ya. Dan ya udah nggak apa-apa deh, gue jalanin dulu aja karena mungkin memang sekarang porsiku segini. Padahal bisa secara proaktif coba lihat job desk-nya yang gaji 10 juta tuh berapa, apa yang harus dilakuin, tangganya apa, soft skill-nya apa. Kalau dia bisa copy, gitu, dia bisa punya yang sama. Benar. Justru gue lebih setuju skenario di mana realita yang didekatkan ke ekspektasi dengan usaha dan waktu. Nah, itu bukan takdir. Itu namanya di dalam Islam ikhtiar. Ikhtiar, benar. Betul. Nah, berarti kalau ada orang nih realitanya bisa diubah kepada takdir dan dia tidak melakukannya, dia bukan beriman pada takdir, berarti dia malas. Nah, iya. Dan takdir dijadikan tameng. Nah, iya, gue gak sukanya itu. Nah, makanya berarti dia punya salah persepsi paham. buruk terhadap takdir. Itu betul kalau itu betul. Karena dia sebenarnya bisa menjadikan realitanya mendekat kepada harapan atau ekspektasi, tapi dia tidak melakukan, maka dia malas sebenarnya. Tapi dia menyalahkan takdir. Makanya zaman sekarang banyak orang-orang Muslim, banyak orang-orang ngelihat orang Muslim malas. Karena kenyataannya sekarang yang banyak adalah ketika mereka punya masalah, mereka bisa berbuat sesuatu, tapi mereka gak berbuat sesuatu. Nah, tapi kedekatan mereka terhadap agama, karena kan tadi takdir itu apa? Salah satu apa? Takdir itu salah satu rukun iman. Rukun iman yang wajib diimani. Diimani gitu kan. Saking dia tanda kutip misalnya taraf berpikirnya belum oke, tapi dari kecil diajarin agama, dia tanda kutip buta agama dan dia percaya takdir. Kepercayaan itu sangat kuat. To the point sebenarnya dia berpotensi untuk bisa ngelakuin hal-hal yang luar biasa. Tapi dulu mama ajarin ini dulu, Al-Quran ini dulu, ini bilang pokoknya dia tuh pinter nih. Tapi dia dapat gaji yang pas-pasan, padahal dia harusnya bisa lebih. Tapi dia, ini takdir. Betul. Bahaya. Gue ngerasa ada salah satu faktor
why agama tuh berbahaya di saat dimisinterpretasi dengan level of cintanya yang berlebihan. Kalau menurut lebih tepatnya menurutku yang ngajarin salah sih. Ada faktor itu, tapi cintanya berlebihan. Kalau menurut gue berlebihan tuh kayak gini. Ini kayak dulu kita baru bahas, cuma ada 2 orang gak bisa diomongin kan, orang bodoh sama orang bucin. Buta cinta sama. Betul, sama cinta. Ini orang yang milih pemilu sih. Iya, oke. Kita udah lewat minggu pertama ya, udah lewat krisis ya. Tapi analoginya buta agama, cintanya berlebihan tuh karena nggak disertai dengan pengetahuan. Betul. Sepakat. Iya kan? Betul. Misalnya kayak kalau misalnya kita bucin banget nih sama cewek sampai kayak langsung yakin banget semuanya kita rela ngelakuin, kita beli mobil dan lain-lain. Karena pengetahuan kita nggak dikejar sama. Benar. Gitu Nah, agama sering terjadi kayak gitu. Banget. Dan takdir selalu tamengin. Banget. Dan gue sedih. Setiap gue ngeliat orang berkaca di balik takdir padahal he can do or she can do way more. Betul. Makanya kita sepakati dulu berarti itu bukan takdir kan ya. Tapi itu sebenarnya adalah wilayah ikhtiar sebenarnya. Harusnya wilayah ikhtiar. Ya, kemarin kan kita belajar tentang tawakal ikhtiar. Betul. Kan. Makanya sama istiqomah. Wilayah takdir hanya barang-barang yang nggak bisa dia kuasai. Yang dia nggak akan diminta pertanggungjawaban. Yang tadi bagian realitas yang nggak bisa diubah. Contoh misalnya. Dan semua orang bisa memaklumi, contoh ya. Nah, kenapa nggak kayak gini? Oke, sorry dipotong. Ini penting. Tadi kan gue nanya ChatGPT dulu soalnya. ChatGPT dia sempat ada 2 kalau nggak salah. Lupa tadi namanya takdir Mu'allaq dan tidak. Dan mubrom. Nah, takdir yang tidak bisa diubah sama takdir yang bisa diubah. Oke. Nah, tapi itu masih di satu buku yang sama nggak kalau teori yang itu? Nggak. Nanti aku akan kasih tahu kenapa. Jadi gini, pembahasan takdir ini ulama-ulama banyak mengartikan. Tapi menurutku ini salah satu pembahasan yang menurutku ya. Nantinya akan menimbulkan masalah baru. Nanti aku kasih tahu kenapa mu'allaq dan mubrom itu nantinya akan menimbulkan problematika yang baru. Tapi ini salah satu kayak usulan dari para ulama. Usulan dari para ulama untuk mengkompromikan permasalahan-permasalahan yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Oke, ini penting ini salah satu ya. Oke, berarti kita satu-satu dulu ya. Berarti di dalam Islam kalau kita mau ngambil gambaran besarnya, takdir adalah sesuatu yang kita nggak bisa ubah dan semua orang pasti udah ngerti itu nggak bisa diubah. Semua orang bersepakat dengan sesuatu itu nggak bisa diubah. Contoh, kalau ada karyawan yang datang ke kantor lu, lalu kemudian bilang, lu kemana aja? Ini jam berapa? Jam 11. Lu waktu tanda tangan untuk kerja jam berapa? Jam 8 kan? Kenapa jam 11 baru datang? Dia bilang, udah takdir bos. Lu nggak percaya takdir bos? Lu bilang apa? Kalau gue jadi bosnya, gue bilang gini, takdir lu juga hari ini angkat kaki dari kantor ini. Iya kan? Kalau dia mau main takdir, kita bisa main takdir dong. Iya kan? Gitu ya, kita balas takdir juga kan. Kalau dia nggak terima, loh aku nggak terima, emang salah gua apa? Ya udah takdir. Takdir. Nah gitu kan ya, kita bisa balas begitu. Iya, kita Uno reverse. Jadi kalau salah sekalian kan gitu kan ya. Nah tapi kalau ada sesuatu yang orang-orang semua tahu, contoh ya, kenapa lu datang jam 11? Dia bilang gini, mohon maaf, ibuku meninggal. Realitasnya nggak bisa diubah dong. Ibunya meninggal nih. Kita bilang, kenapa kamu masih masuk kantor? Pulang aja dulu, ambil waktu, urusin ibumu dulu. Karena kita semua sudah paham bahwa ini nggak bisa diubah nih, ibunya nggak bisa hidup lagi. Kecuali kalau besoknya dia datang lagi, dia bilang ibunya mati lagi. Nah itu ngehe. Udah takdirnya tanda tangan surat resign. Nah betul, nah itu maksudku kan. Nah artinya kalau kita lihat berarti di dalam Islam takdir itu adalah perkara-perkara yang kita nggak bisa ubah dan kita yakin itu sudah ketentuan Allah dan pasti baik bagi kita. Kalau gue ngerasa kayak gini ya, kalau misalnya gender kita, kita dilahiri oleh laki-laki atau perempuan, di mana, betul, ras itu apa, menurut gue oke lah takdir. Itu takdir. Tapi kalau misalnya outcome, misalnya gini, nah ini kontroversi ini. Berapa banyak uang yang gue bisa hasilkan di umur tertentu itu udah tertulis kalau menurut ini Islam. Itu pilihan. Nah, nanti kita bahas lagi tentang takdir yang lebih berat ya. Tapi di level ini kita bahas dulu, kita sepakati dulu itu pilihan. Itu pilihan. Nah nanti kita akan sepakati takdir mana yang nanti mencakup yang lu bahas. Yang lu pernah dengar kan ada orang lahir sudah ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia atau sengsara, masuk surga atau masuk neraka. Ini kayaknya semua predestin dong. Termasuk kita kaya atau miskin jadi predestin dong. Nah itu kalau ditanya pada orang-orang kebanyakan, mereka langsung jawab jump to conclusion itu semua takdir. Dan itu yang lu maksud bener-bener pikiran gak produktif dan gue sepakat. Oke, berarti kita sepakati dulu ya. Ras itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Karena itu sudah takdir. Karena kalau kita menolak itu nanti akan ada banyak masalah mental yang kita punya. Karena kita nggak menerima diri kita apa adanya. Nah, jadi takdir itu untuk itu sebenarnya. Oke, orang meninggal. Suatu saat nanti aku akan ditinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak, aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir.
Ketika itu terjadi, gitu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal. Itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal, istriku di mobil nangis. Dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong. Karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah sudah ambil ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti. Tapi kita terima dulu bahwa bapak udah nggak ada. Oke, gue udah mulai nangkep. Udah mulai nangkep ya. Okay. Nah jadi istriku bilang kalau aja. Diam. Itu kan ya. Kayak Rangga dan Cinta ya. Gitu. Kayak di mana ya? Lu nonton gak sih? Dengan gue nonton. Payah gue ngomong sama anak Gen Z nih Gue malah keingetnya memes yang polisi. Langsung congornya diambil ya. Gue malah inget yang nangkap congor. Iya, congornya dia enggak, ini Rangga dan Cinta nih. Oh iya, zamanku. Iya, gitu kan ya. Kalau SMK dipilok gitu kan. Kok gue gak nyambung ya? Ini beda-beda generasi. Iya, beda generasi kita.